Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rizky Bintari Rahmawati, CGT Angkatan 10 SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas di modul 1.1 koneksi antar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran berbeda dengan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, proses memberi ilmu untuk kecapapan murid secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan langkah untuk memberi tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid agar tercapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai menciptakan ruang untuk bertumbuh utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain agar menjadi mandiri. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dari pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, menurut saya, pendidikan merupakan proses menuntun manusia yang merdeka berbudaya. Artinya, di sini adalah siswa yang memiliki kebebasan, mandiri, dan budi pekerti luhur. Bebas di sini artinya memiliki keinginan lahir dan batin untuk melakukan hal-hal yang mengatur peri kehidupannya dengan tertib agar bahagia dalam mencapai tujuan. Sedangkan mandiri memiliki arti kesadaran penuh atas apa yang menjadi tanggung jawab dan yang terakhir budi pekerti terbentuk dari lingkungan tanpa meninggalkan kodrat alam, yaitu budaya daerah dan sosio-kultural yang mampu membentuk budi pekerti murid. Pada tahap refleksi kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang pertama tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang guru lakukan hanya berfokus pada terselesaikannya materi pembelajaran dan menuntut murid untuk paham atau memahami materi yang telah guru sampaikan tanpa menanyakan letak kesulitan murid. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid, sehingga guru hanya menyampaikan materi tanpa memberikan pendidikan budi pekerti untuk murid. Keberhasilan murid hanya dilihat dari KKM dan capaian nilai kognitifnya saja. Guru tidak melihat kemampuan dasar lain yang dimiliki oleh murid karena hanya melihat nilai akhir kognitifnya saja. Menuntut murid untuk memahami materi dengan metode yang guru suka. Artinya di sini pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Murid sebagai objek pembelajaran di sini, murid hanya duduk diam dan tidak diberi kesempatan untuk memiliki daya cipta, berkembang, dan dinamis sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses pembelajarannya, guru menjelaskan seakan tidak peduli dengan pemahaman murid karena guru berfokus pada materi yang disampaikan saja dengan target semua materi yang banyak harus terselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga guru kurang memahami sejauh mana tingkat pemahaman murid tentang materi yang disampaikan. Guru hanya menilai ketercapaian kompetensi murid melalui nilai yang diperoleh dari kognitifnya saja. Pembelajaran di dalam kelas hanya mengandalkan sumber belajar dari apa yang guru sampaikan, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Guru dalam proses pembelajaran di kelas lebih menuntut kemandirian murid dalam menyelesaikan tugas individu ataupun kelompok tanpa adanya pembimbingan khusus di dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sebelumnya, saya belum memahami tentang bagaimana cara menyampaikan materi yang membahagiakan untuk murid. Pertanyaan refleksi yang kedua,
berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan adalah tepat. Saya menyadari bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang ketiga, murid sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ikhlas dan sabar memahami karakter murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Artinya, di sini guru membimbing semua kodrat yang ada di dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya, mulai dari mengarahkan atau membimbing seseorang dengan lembut dan penuh perhatian, mengajak berdiskusi, dan memberikan contoh yang baik untuk anak, memberikan fasilitas pembelajaran yang terbaik dan melayani, serta mendampingi segala proses pembelajaran yang diberikan oleh guru untuk mencapai potensi terbaiknya, sehingga siswa mampu meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Proses pembelajaran secara menyeluruh artinya di sini guru tidak hanya menyampaikan materi dan menekankan pada aspek kognitif saja, namun keseluruhan aspek pembelajaran disampaikan dengan baik di kelas, mulai dari aspek budaya, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan kognitif. Murid sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator. Artinya di sini bahwa anak didik harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah kertas kosong, namun setiap anak yang lahir mempunyai kekuatan yang samar, di mana kita sebagai guru harus menebalkan kemampuan kodrat dasar yang dimiliki oleh anak, sehingga guru harus mampu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan potensi dan kodrat anak. Mendorong murid untuk bebas berekspresi, memberi kesempatan untuk murid mengemukakan pendapat, melakukan interaksi yang produktif untuk berkreasi, dan guru sebagai fasilitator memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan menyiapkan ide-ide, metode, dan gagasan inovatif dalam proses pembelajaran. Ikhlas dan sabar memahami karakter murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Guru harus ikhlas dan sabar dengan penuh ketulusan hati agar tercipta pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru perlu memahami karakteristik murid karena setiap murid memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing. Guru perlu menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing murid, mengembangkan potensi dasar murid sesuai dengan kodratnya, agar murid dapat selamat dan bahagia mencapai tujuannya menjadi manusia dan menjadi anggota di masyarakat. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, melibatkan murid sebagai student center, menerapkan pembelajaran berbasis keterampilan abad 21 yang terdiri dari 4C: collaboration, communication, critical thinking, and creative, dan menumbuhkan keinginan untuk student well-being. Memerdekakan murid dengan menyiapkan penilaian dan proses pembelajaran
komunikasi baik pada murid untuk mengenali karakter dan latar belakang murid agar tercipta pembelajaran yang membahagiakan sesuai karakter dan kebutuhan murid yang beragam. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dari buku 1.1 Koneksi Antar Materi. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pendidikan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.